Shalom, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas di hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk kita beribadah singkat di sore hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan mempersiapkan hati untuk beribadah bersama saya sekalipun lewat HP saja, ibadah online ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Biarlah hati kita, pikiran kita fokus untuk kita beribadah, sehingga di saat kita beribadah, kita benar-benar ada sukacita, damai sejahtera, dan pikiran hati kita fokus satu arah, kita pandangan kita kepada Allah kita yang dahsyat di dalam Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, untuk kita angkat pujian yang berkata, How great is our God. See with me how great is our God. What is He? How great is our God. How great is our God. See with me how great is our God. Oh, is He? How great is our God. How great is our God. See with me how great is our God. Oh, is He? How great is our God. Oh, is He? How great is our God. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan muliakan nama-Mu. Kami sembah-sembah-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kejayaan bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. How great is our God. See with me how great is our God. Oh, they see how great is our God. Oh, they see how great is our God. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Kalau di hari kemarin bahkan sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh bergerak, kami boleh bernafas, kami boleh sehat, kuat. Bahkan kami boleh datang lagi kepadamu Bapa di surga dengan satu tujuan, untuk memuji, menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran, lewat doa pujian dan penyembahan firman Allah, kesaksian yang hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangke akan sampaikan di sore hari ini. Hamba yakin dan percaya Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa, sanggup menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami semua, terlebih juga yang mengikuti siaran di sore hari ini. Hamba yakin dan percaya ada jamahan Allah yang luar biasa, sehingga boleh mengalami rekonsiliasi, baik yang sakit disembuhkan, yang terikat mengalami kelepasan, bahkan yang kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga. Allah sanggup memberikan iman pengharapan yang lebih luar biasa lagi bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pengurapan khusus mengalir bagi hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman Allah di sore hari ini. Kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, biar itu tidak kembali begitu saja, tapi boleh menjadi rema termeterai di setiap lubuk hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih tetap semangat untuk kita
beribadah, dan saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Pastinya semua dalam keadaan duduk manis, ya, menghormati, menghargai kehadiran Allah Bapa di surga di saat beribadah, sehingga janji ibadah itu Allah akan berikan kepada kita yang benar-benar fokus serius datang kepadanya. Lewat ibadah ini kita akan menerima janji ibadah, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan, belalang pelak pengeri pelompat pencuri berkat firman Allah akan singkirkan dari kehidupan kita semua yang percaya kepadanya. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari saya ajak untuk semua tetap fokus untuk kita beribadah, terlebih khusus yang hari ini kita akan disegarkan dengan kebenaran firman Allah, karena firman Allah itu akan memerdekakan kita dari setiap ikatan belenggu dosa. Amin. Mari kita buka firman Allah di Roma, ya. Kita buka di firman Allah yaitu di Roma 12 ayat 9, yaitu perikopnya nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ya, kita buka di Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, di buku Alkitab kita, ya, cetakan dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Kita buka di mana Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Perikopnya yaitu nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ya, kita mulai dari ayat 9, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah di sore hari ini kita bahas mengenai perikopnya itu nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan pastinya udah tahu apa yang dimaksud dengan kasih. Kasih yang Allah berikan kepada kita umat yang percaya kepadanya, yaitu kasih yang sempurna. Sanggupkah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kasih yang Allah berikan kepada kita? Pastinya sanggup ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karena Allah akan memberikan Roh Kudus kepada kita orang yang percaya kepadanya untuk melakukan kasih Allah kita. Roh Allah yang Allah berikan kepada umat yang percaya kepadanya pastinya akan dimampukan untuk melakukan kasih Allah itu. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih manusia terbatas, tapi kalau kasih Allah yang Allah berikan kepada umat yang percaya kepadanya, pastinya kasih itu sempurna adanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Allah memberikan kasih kepada manusia? Karena kasih yang ada pada manusia hanya bersifat sementara, ya. Ada beberapa macam kasih, yaitu kasih philia, kasih eros, yaitu kasih yang berada dalam pribadi hidup umat yang percaya kepadanya secara manusia biasa, yaitu memiliki kasih yang terbatas.
Tapi kalau Allah memberikan kasih itu yang luar biasa kepada umat yang percaya kepadanya, yang mau melakukan akan kebenaran firman Allah, tentunya kasih itu akan dibuktikan lewat perilaku kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, yang mengikuti siaran di sore hari ini, pastinya Allah akan memberikan kasih yang sempurna. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena kita diberikan kasih oleh Allah. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kasih yang sempurna itu. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1 firman Allah katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Firman Allah katakan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, ya, tapi lakukanlah yang baik, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kenapa Allah mau memberikan kasih yang sempurna itu kepada kita? Supaya kita dapat melakukan kasih Allah itu bukan sekedar ucapan saja, bukan sekedar kita berkata-kata saja, tapi Allah mau supaya kita menjadi pelaku daripada kebenaran firman Allah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Allah mau kita buktikan lewat perilaku kita sehari-hari kasih Allah itu, yaitu kita kasih Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa raga kita, ya, dan kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Orang yang ada di sekitar kita ya bukan cuma orang Kristen saja, tapi ada juga agama-agama lain yang harus kita hormati, kita hargai, kita kasihi, karena kita semua adalah ciptaan Allah yang mulia, ya. Sekalipun perbedaan pendapat, pikiran, hikmat, ya, pengertian yang berbeda, tapi Allah mau supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mau supaya kita hidup di dalam kasih, bukan sekedar ucapan saja kita mengatakan bahwa kita ini memiliki kasih, tapi Allah mau supaya kita beraction, yaitu bertindak dengan perilaku kita sehari-hari. Kita buktikan dengan buah pertobatan kita, di mana kita memiliki kasih Allah yang sempurna itu. Kita buktikan kepada sesama kita, terlebih kepada Allah kita yang dahsyat. Kita kasih Allah, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah katakan bagaimana katanya kita mengasihi Tuhan Allah kita, ya, dengan segenap hati. Tapi orang yang kita lihat, orang yang memusuhin kita, kita tidak bisa mengasihi. Nah, ini tanda tanya, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Allah mau supaya kita memiliki kasih Allah itu, bukan sekedar ucapan kata kalimat yang keluar dari mulut kita, tapi kita harus buktikan dari tindakan, action, tingkah laku, perilaku kita sehari-hari, supaya Allah disenangkan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengasihi sekalipun mereka imannya lemah. Kita yang kuat di dalam Tuhan, yang sudah mengerti akan kebenaran firman Allah, kita menopang mereka yang belum ada di dalam kebenaran firman Allah. Kita katakan firman Allah dengan kasih, kita doakan mereka dengan kasih, bahkan kita tumpangin tangan mereka dengan kasih Allah, bahkan kita merangkul mereka dengan kasih Allah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tentunya kita buktikan dengan perilaku kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi kalau musuh, orang yang memusuhi kita, mereka tidak mau menerima keadaan kita, bahkan mereka selalu niat berbuat jahat dengan kita, bagian kita berdoa kepada Allah yang dahsyat, sehingga waktu yang tepat Allah menjamah hati mereka, dan tepat pada waktunya Allah akan mempertemukan kita indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita memakai kekuatan diri kita sendiri, tapi marilah kita mengandalkan kekuatan Allah Bapa di surga yang dahsyat. Karena di firman Allah katakan di Yeremia 17 ayat 5 dan 7, terkutuklah bagi orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, yaitu kekuatan manusia, tapi kita harus mengandalkan kekuatan Allah kita yang dahsyat. Amin. Kita harus memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah katakan kita jangan memiliki kasih yang pura-pura, ya.
Jadi kalau kita mengasihi kepada orang tua kita tentu dengan kasih yang tulus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya kalau kita mau mengasihi anak kita tentunya dengan tulus sekalipun dia berbeda agama, saudara kita, keluarga kita, teman, sahabat, kenalan kita mungkin berbeda agama, tapi kita harus mengasihi mereka karena mereka juga adalah ciptaan Allah. Bahkan bagian kita mendoakan mereka, dan kalau mereka juga mau diberitakan firman Allah, kita juga sampaikan kebenaran firman Allah. Sehingga firman Allah itu seperti api ya, pedang yang memberikan kesegaran rohani bagi mereka yang mau mendengarkan firman Allah. Yang tidak mau mendengarkan firman Allah, yaitu urusan pribadi mereka dengan Allah kita yang dahsyat. Amin. Bagian kita memberitakan, selanjutnya bagian Allah yang memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah katakan kasih kita jangan berpura-pura, tapi kita harus kasih dengan segenap hati. Amin. Begitu juga anak kepada kita, keluarga, mungkin teman, sahabat, kenalan, mungkin yang berbeda agama, mungkin ada Katolik, ada Kristen, ada Protestan, ada HKBP, ada GKI, ada mungkin agama Islam, mungkin ada juga Buddha, agama Buddha, ada agama Hindu. Nah, kita semua ini adalah ciptaan Allah yang mulia. Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di kolong langit ini. Ya, kita saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Itulah bertoleransi beragama. Sekalipun berbeda-beda, tapi satu di dalam Allah kita, Tuhan kita yang Esa. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini, yaitu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, kepada teman seiman kita, ya, dan kepada orang yang memusuhin kita. Kita doakan mereka ya, supaya satu waktu Allah menjamah mereka sehingga mereka disadarkan. Mereka bertobat menyesal dengan semua perbuatan jahat, dan mereka datang kepada Allah kita adalah sumber berkat. Di dalam Yesus Kristus mereka diselamatkan, dan mereka juga mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi, yaitu kasih Allah bertentangan dengan tingkah laku jahat kita, ya. Kasih mengalahkan hal yang jahat, ya. Allah itu kasih. Allah tidak kompromi dengan segala kejahatan, perbuatan dosa yang kita lakukan, terlebih kepada umat yang percaya kepada Allah kita dalam Yesus Kristus. Allah benci dengan segala kejahatan dosa yang kita rencanakan dan perbuat. Betul tidak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Kalau kita sudah mengaku kita sudah adalah anak-anak Tuhan sebagai pelayan Tuhan di gereja lokal dimanapun, apapun status jabatan kita di gereja, tentunya Allah membutuhkan supaya kita buktikan perilaku kita dengan cara berpikir, mindset, cara berpikir kita yang dipakai oleh Allah kita yang dahsyat. Amin. Tentunya juga Allah akan membutuhkan bukti dari perilaku kehidupan kita. Kita harus memiliki wibawa karakter Kristus, mindset, cara berpikir daripada Allah kita yang dahsyat, dengan hikmat, wahyu, pengenalan, pengertian akan firman Allah yang Allah akan singkapkan bagi kita, orang-orang yang selalu mencari wajahnya, yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Allah, yang taat, tunduk dalam otoritas kuasa Allah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah menentang orang-orang yang merencanakan jahat dan melakukan kejahatan. Allah menentang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini, yaitu ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahulukan dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, ya, dan saling mendahulu dalam memberi hormat. Ya, kita jangan gila hormat. Kata orang bilang, gila pujian, gila hormat. Jangan seperti itu. Kita hanya dipakai oleh Allah untuk menjadi penyambung lidahnya Allah. Kita bermegah di dalam Tuhan, bukan kita bermegah dengan hal-hal lahiriah yang ada pada kita. Itu hanya bonus yang Allah berikan bila mana kita kita boleh menikmati berkat-berkat jasmani.
Ya, itu adalah bonus yang Allah berikan. Tapi yang terutama yaitu berkat-berkat rohani yang Allah berikan kepada kita. Itu harus kita bermegah. Karena Allah mau supaya kita bermegah di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati. Tapi Allah mau meninggikan bila mana orang rendah hati, siapapun kita, baik itu pelayan Tuhan dan jemaat dan bukan orang yang di dalam Tuhan. Ya, kalau tinggi hati Allah akan campakkan. Kalau tinggi hati Allah akan rendahkan. Oleh sebab itu, kenapa Allah mau memakai orang yang rendah hati? Karena Allah mau, ya, supaya nama Allah di dalam Yesus Kristus ditinggikan di setiap pribadi, orang yang percaya kepadanya, dengan mereka yang memiliki rendah hati. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dan saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang mengikuti siaran ini memiliki kerendahan hati, sehingga Allah selalu akan menaikkan posisi kita, ya, baik dalam pekerjaan Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan di kantor, usaha, bisnis, mata pencarian kita, ya, di dalam keluarga kita, ya, Allah akan selalu mempromosikan diri kita. Bukan kita yang mempromosikan diri kita, tapi Allah yang akan mempromosikan diri kita. Amin. Karena Allah yang dahsyat, Dia bekerja dengan luar biasa, dengan tidak terbatas, dengan ruang dan waktu. Oleh sebab itu, marilah berilah hati kita yang rendah hati, sehingga Allah ditinggikan di setiap pribadi kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Walaupun kita memiliki dalam satu keluarga, mungkin kita ada berbeda agama, kita saling menghormati, saling memberi hormat, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jangan kita saling memusuhi, jangan kita saling membenci, tapi bagian kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, doakan mereka, karena mereka butuh juga didoakan, dan mereka juga rindu mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Bagian kita memberitakan kabar baik bagi mereka, supaya mereka juga diselamatkan, dan keselamatan dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang percaya kepadanya bukan untuk keegoisan diri kita, tapi untuk semua orang, baik yang mau mendengar dan tidak mendengar. Itu bagian Allah yang akan menjamah masing-masing, sehingga yang keras hati dilembutkan, yang tinggi hati direndahkan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita lanjut lagi di sini, yaitu firman Allah yang berkata, kita harus saling menghormati, menghargai, ya. Menghormati, menghargai orang tua kita, anak-anak kita, sekalipun ada perbedaan agama di dalam keluarga kita. Mari kita saling menghormati, saling menghargai. Kita jangan bikin kekacauan di tengah keluarga kita, di lingkungan kita. Jangan kita bikin kekacauan, jangan kita mengganggu sekalipun kita berbeda agama, jangan kita menyakiti, ya, agama lain, karena mereka juga adalah ciptaan Allah yang mulia. Jangan memaksa kehendak Allah yang ada pada mereka, tapi biarlah kehendak Allah yang terjadi dalam pribadi hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Allah katakan di ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kita malas untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan di rumah juga kita berdoa syafaat. Kita juga ambil bagian di dalam kita berdoa efektif, yaitu kita berdoa syafaat bagi pemerintah, alat negara, masyarakat, bahkan terlebih pemimpin agama, alat-alat negara, pemerintahan yang ada di Indonesia, bahkan gereja-gereja, pemimpin gereja jemaat Tuhan. Kita bawa di dalam doa syafaat kita di rumah kita juga sudah mengambil bagian pekerjaan Tuhan. Bila mana Allah mempertemukan kita di alam jasmani, ya, Allah akan mempertemukan kita di satu saat di mana Tuhan bawa kaki kita. Allah akan buktikan bahwa kita bisa bekerja sama yang baik. Ada unity. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di saat kita berdoa, menabur di alam roh dengan doa efektif, doa syafaat yang kita naikkan kepada Allah, kelak satu saat Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita doakan.
Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan dipertemukan di alam jasmani dengan orang-orang yang kita doakan, ya, sehingga kita boleh ada kerjasama yang baik, unity, saling membangun, saling menasihati, saling mengasihi, saling menerima, bahkan saling mendukung, bahkan saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada amin. Karena Allah mau pekerjaan Tuhan itu harus unity. Sekalipun berbeda gereja, berbeda merek agama, tapi kita harus menjadi satu, ya. Kita saling menghormati, saling menghargai. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya ingat dulu ya, tahun 2006 saya bergabung dengan Bapak Pendeta Stepar Supit, yaitu terlibat di dalam lintas agama pasca nasional, ya, yaitu dengan Bapak mantan Presiden Gus Dur, ya. Dulu waktu itu bikinnya di Monas, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, di lintas agama, lintas budaya ini tahun 2006 saya diberikan, ya, piagam penghargaan, ya, dari mereka, yaitu dari Ibu Marijani. Saya bersyukur, berterima kasih bukan karena kuat hebat saya, tapi saya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sekalipun berbeda, ya. Saya lagi cari-cari itu di galeri di HP saya, di mana itu ya. Saya lagi cari-cari, tapi aslinya semua surat-surat saya simpan. Ya, sebagian saya taruh di galeri, tapi saya cari-cari, ya, data-data saya di galeri. Yang lain sudah tidak ada, diblokir. Ya, orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah dihacker sama orang yang tidak bertanggung jawab. Saya berdoa untuk mereka dan satu saat Tuhan buktikan semuanya apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan hal yang jahat pada saya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini, yaitu kita harus memiliki roh menyala-nyala, baik dalam melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan melayani Tuhan Yesus? Yang dimaksud dengan melayani Tuhan Yesus yaitu kita berdoa, ya. Kita berdoa, ya. Berdoa saat teduh kita, ya. Kalau saya selain doa pagi, doa malam, doa sore, doa subuh, ya, saya juga ambil bagian doa syafaat. Itu jam-jam saya itu sekitar jam 9. Ya, kalau doa syafaat saya cukup lama juga karena banyak yang saya doakan, karena saya pelayanan keliling daerah. Jadi banyak pendeta, gembala, penginjil, hamba Tuhan, pendoa syafaat yang saya kenal. Kalau Tuhan ingatkan saya di saat saya berdoa untuk mereka. Kadang-kadang sudah mau amin doa saya, tapi Tuhan masih ingatkan di telinga saya berdoa untuk nama ini. Ya, kadang-kadang dikasih lihat wajahnya. Tuhan mau supaya kita berdoakan orang tersebut. Mungkin ada maksud Tuhan, dia memiliki pergumulan masalah hidup, jadi kita harus bawa dalam doa. Mungkin orang itu tidak tahu saya mendoakan orang itu, tapi Tuhan yang tahu kalau saya berdoa orang itu. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apalagi orang yang melakukan hal yang jahat pada saya, ya saya cuma bisa berdoa untuk mereka. Satu saat Allah akan buktikan, ya. Begitu juga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Kita harus tetap semangat, kita berdoa, melayani pekerjaan Tuhan. Beda dengan melayani Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus, kita duduk di kaki Tuhan, yaitu hubungan intim kita dengan Allah. Tuhan kita di dalam Yesus Kristus itu selalu ada. Yang saya katakan, doa kita bukan cuma 3 kali sehari, bukan seperti kita makan obat 3 kali sehari doa kita, tapi kita harus memberi diri hati kita yang berdoa syafaat, ya, karena Allah mau supaya kita harus berdoa syafaat. Berdoa bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk di sekitar kita. Bahkan kita berdoa untuk raja-raja yang ada di negeri kita, yaitu pemerintah alat negara, ya, pemimpin agama, bahkan masyarakat Indonesia, tetangga lingkungan kita, gereja-gereja, pemimpin gereja, jemaat Tuhan, siapapun yang kita kenal, sahabat kenalan kita, bahkan tidak kita kenal, kita bawa di dalam doa. Soal jawaban itu datangnya dari Allah, ya, bukan waktu kita yang menjawab doa kita, tapi Allah yang akan menjawab doa kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi di sini, yaitu ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setiap kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya ada masalah persoalan hidup yang kita hadapi.
Ya, selama kita ada di dunia ini ada aja masalah ya. Tapi kalau kita libatkan, prioritaskan Allah dalam kehidupan kita di saat kita ya, di saat kita mengandalkan kekuatan Allah Bapa di surga, kita jangan keluar dari koridornya Allah kita dalam Yesus Kristus. Artinya kita prioritaskan Allah, kita bawa di dalam doa. Pastinya Allah akan menjawab tepat pada waktunya setiap pergumulan doa yang kita naikkan kepadanya. Bahasa apapun yang kita naikkan kepada Allah, Allah pasti mendengarkan. Karena Allah adalah pencipta bumi langit segala isinya di dalam Yesus Kristus. Dia adalah sumber berkat bagi kita. Ada amin? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maukah kita berdoa setiap saat? Ya, maukah kita mau berhubungan komunikasi kita secara horizontal dan vertikal antara kita dan Allah dan sesama kita? Ya, kita harus terjalin hubungan komunikasi kita dengan Allah yang baik, bahkan terlebih dengan sesama kita yang baik. Ada amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, jadi jangan kita menyakiti orang di sekitar kita. Apalagi ya, suami kalau menyakiti istri, kira-kira istrinya betah enggak? Tentu butuh kesabaran istrinya berdoa setiap saat walaupun dalam keadaan kesesakan. Ya, mungkinnya secara manusia, wah napasnya sudah ngos-ngosan. Mungkin napasnya tidak sanggup lagi. Mungkin dia sudah sakit jantung ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya contohnya ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi dia masih mau berusaha berdoa kepada orang yang menyakitinya. Supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Kita baca di Lukas 18 ayat 1 firman Allah katakan. Jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah setiap saat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya seperti Tuhan. Ya seperti hambanya yaitu seorang janda. Dia datang kepada tuannya dengan tidak henti-hentinya, dia datang kepada Tuhan, dia bermohon supaya Tuhan yang ada di dunia ini mengabulkan permohonannya. Kita punya Allah yang hidup adalah Tuhan kita, Tuhan dari segala Tuhan yang ada di muka bumi ini, yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus. Allah yang berhak menjawab doa kita karena Allah adalah sumber jawaban bagi kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus tetap mencari Allah. Firman Allah katakan, ketoklah pintu maka akan dibukakan, mintalah maka Allah akan berikan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi seringkali orang sudah tidak sabar dalam kesesakan. Seringkali langsung mengambil jalan pintas. Nah ini dia, di saat mengambil jalan pintas, Allah benar-benar menegur supaya disadarkan jangan ambil jalan pintas, tapi harus melewati proses yang Allah luaskan terjadi. Ada ujian, ada cobaan, ada rintangan. Tapi Allah mau supaya kita tetap berdoa kepada Allah kita yang dahsyat. Adalah sumber jawaban bagi kita. Dan kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bila mana Allah mempercayakan pekerjaan Tuhan itu kepada kita. Pekerjaan Tuhan itu bukan cuma di gereja saja. Tapi pekerjaan Tuhan itu di dalam rumah tangga kita juga. Kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Punya tugas kewajiban masing-masing mengurus anak cucu. Ya, itu adalah satu kewajiban kita yang harus kita buktikan kepada Allah. Supaya Allah disenangkan bahwa kita bertanggung jawab kepada anak, cucu, mantu, keluarga kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga di kantor ya. Sebagai pimpinan tentunya bertanggung jawab sebagai pimpinan di kantor, baik instansi pemerintah, di swasta, di dunia marketplace ya. Begitu juga mungkin pengusaha ya. Walaupun itu pengusaha kecil, pengusaha besar, tentunya punya tugas kewajiban masing-masing untuk menjalankan tugas di kantor masing-masing di mana Allah posisikan kita duduk ada di situ. Kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi ada kalanya ya, apalagi yang bekerja di kantor, baik itu di swasta, di perusahaan, baik pun di dalam pemerintahan. Kalau pimpinan gak ada, mereka mau jalan-jalan pergi ke mall. Nah ini perlu dipertanyakan. Masihkah mereka menghormati, menghargai pimpinan mereka? Ini pemimpin yang ada di dunia. Allah memberikan otoritas kepada pemimpin yang ada di dunia, baik itu di kantor, di gereja, ya, di dalam perusahaan, ya, sebagai pengusaha, ya, bekerja di
dunia marketplace ya, ada pimpinan. Nah, kalau kita tidak tunduk taat kepada pemimpin yang ada di dunia, bagaimana kita mau taat tunduk kepada pemimpin yang tidak kita lihat, yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah pemimpin gembala agung ya, yang benar-benar memimpin semua gereja yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Katanya tunduk kepada pemimpin yang di atasannya. Tapi pemimpin yang ada di dunia kadang suka nanduk. Ya, jadilah menjadi seperti domba yang tidak menanduk. Ya, kalau kambing itu seringkali menanduk ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita beri contoh hewan ya. Kalau hewan domba tidak ada tanduk, jadi dia tidak suka menanduk. Kalau dia hewan berupa hewan kambing, tentunya dia suka menanduk ya. Begitu juga kerbau juga, rusa juga ya. Kalau mereka berantem ya, itu mereka memakai tanduknya ya. Ya, kita Allah memberikan kita hikmat, wahyu, pengenalan, pengertian akan firman Allah. Allah memberikan kecerdasan kepada kita. Allah memberikan pengetahuan firman Allah. Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Gunakanlah semua itu untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Sekalipun kita hidup di dunia, kita ada dalam satu pekerjaan kita di perusahaan, di pekerjaan di dalam pemerintahan kita sebagai staf pegawai, ya tentunya kita harus tunduk kepada pemimpin atasan kita. Amin. Tidak ada pemimpin yang bukan berasal daripada Allah. Semuanya Allah luaskan terjadi menjadi pemimpin, tapi yang terpenting ya, menjadi pemimpin yang memiliki roh takut akan Allah Bapa di surga, yang tidak kompromi dengan segala hal yang jahat. Begitu juga ya anggotanya, begitu juga bawahannya akan tunduk kepada pemimpin. Bila mana pemimpin juga tunduk kepada otoritas Allah kita yang dahsyat. Kalau pemimpin di dunia tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada bawahannya, ya, bagaimana bawahannya akan tunduk kepada pemimpin? Ya, baik itu di tempat pekerjaan, di perusahaan, di instansi pemerintah, ya, ataupun di dunia marketplace. Tentunya ada pemimpin-pemimpin perusahaan, baik itu perusahaan kecil, perusahaan besar. Ya, kita harus tunduk kepada pemimpin yang ada, karena Allah memberikan otoritas itu kepada pemimpin, dan pemimpin yang Allah berikan itu supaya benar-benar menjadi pemimpin yang memiliki roh takut akan Allah Bapa di surga, yang tidak kompromi dengan segala hal yang jahat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kita lanjut lagi di sini, yaitu mengenai bantulah dalam ya, ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi dalam masalah kesulitan apapun kita libatkan Tuhan. Tentunya kalau sudah tidak sanggup lagi, lebih baik kita berdoa, sehingga Allah akan menjawab doa kita. Bila mana firman Allah katakan, masuklah ke kamar, tutuplah pintu ya. Berdoalah, hanya Engkau Allah yang tahu, hanya Engkau dan Allah yang tahu. Curahkanlah isi hatimu kepada Allah kita yang dahsyat. Tentunya lewat doa kita akan menceritakan apa yang menjadi isi hati kita. Kita merasa lega ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita menceritakan itu kepada orang lain, kadang-kadang orang lain mengambil keuntungan dari setiap perkataan kita, karena tidak bisa dijamin kita berbicara, menceritakan keadaan diri kita, sekalipun dia hamba Tuhan, siapapun manusia ya. Tapi lebih baik firman Allah katakan, masuklah ke kamar, tutuplah pintu ya, berdoalah, curahkanlah isi hatimu kepada Allah kita yang dahsyat, sehingga tepat pada waktunya Allah akan mendengarkan doa kita. Allah tidak akan menceritakan itu kepada siapa-siapa. Bila mana kita sudah masuk dalam kamar, kita kunci pintu, kita berdoa kepada sumber berkat itu, yaitu Allah yang hidup, Allah akan menjaga rahasia kita. Tapi kalau kita menceritakan itu kepada orang lain mengambil keuntungan, mengompor-ngomporin, membesar-membesarkan, sehingga terjadi keributan yang besar. Betul tidak? Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi seringkali terjadi. Kenapa? Tidak tahan lagi sehingga boleh cerita.
daripada nanti kepahitan akar pahit, ya, daripada sakit hati, ya. Saya cerita, saya diam, saya pendam aja, saya gak cerita, tapi malas berdoa. Melayani sih oke. Melayani pekerjaan Tuhan super sibuk, tapi duduk di kaki Tuhan berdoa kurang. Nah, ini dia hubungan intim dengan Tuhan kurang. Tapi ya jadwal pelayanan non-stop kemana-mana. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah mau kita yang duduk di kaki Tuhan, bukan orang lain. Diri kita yang duduk di kaki Tuhan. Masuklah ke kamar, tutuplah pintu, berdoalah, hanya Engkau dan Allah yang tahu apa yang menjadi isi hatimu. Firman Allah katakan, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah akan menjaga rahasia kalau kita cerita kepada Allah apa yang kita alami. Tapi kalau kita cerita kepada orang lain mengambil keuntungan dan tidak menjaga rahasia, ya, akan menceritakan sedunia. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pernah nggak mengalami seperti itu? Tentunya pernah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apalagi sekarang di dalam dunia maya, ya kita seringkali mengatakan apa yang kita alami. Kalaupun itu kesaksian nyata untuk memuliakan nama Tuhan, tidak masalah, ya. Tapi kalau kita tidak ada bukti, ya terus kita menceritakan sesuatu hal yang tidak fakta, tidak bukti, ya, itu sangat berbahaya, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kalau kita menceritakan kesaksian yang tidak nyata, yang kita alami, yang tidak ada campur tangan dari Tuhan, itu kesaksian bohong, tentunya itu hoax namanya, tentunya tidak memuliakan nama Allah kita yang dahsyat, tapi menyenangkan diri sendiri, minta dihormati orang lain. Bila hormat, senang dipuji orang. Nah, Allah tidak mau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Tapi Allah mau supaya kita memuji nama Tuhan, bersaksi akan nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dalam diri kita itu kisah nyata yang kita alami. Itu adalah satu kesaksian yang memuliakan nama Allah. Di saat kita mengalami pergumulan hidup, ada campur tangan daripada Allah Bapa di surga, itu adalah kesaksian yang hidup. Kita perlu ceritakan untuk membangun iman kita dan kepada orang lain boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga dengan kesaksian hidup kita. Perilaku tingkah laku kita sehari-hari juga kita harus buktikan lewat buah pertobatan kita. Selain kita bersaksi akan nama Tuhan Yesus lewat kesaksian hidup yang kita alami, kita juga buktikan dengan perilaku kita sehari-hari. Itu adalah bukti buah pertobatan yang kita miliki. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini, yaitu ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pernahkah membantu kita pekerjaan Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan membantu pelayan-pelayan Tuhan yang sedang melayani pekerjaan Tuhan di gereja lokal masing-masing? Ya, kalau di gereja lokal masing-masing sebagai gembala tentu mendapat perpuluhan. Tapi kalau seorang penginjil, pelayan Tuhan melayani dalam penginjilan, ya, dia juga membutuhkan tumpangan. Nah, pernahkah kita memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang terjun di dalam pelayanan misi ke daerah, ke pelosok, ke suku, kota, provinsi, ke berbagai negara? Pernahkah kita menabur kasih dengan apa yang kita miliki? Entah kita memberi mereka tumpangan untuk mereka membutuhkan makan, minum. Pernahkah kita memberi? Ya, pernahkah kita membantu mereka di dalam kesulitan mereka, menjemput mereka? Mungkin mereka membutuhkan kendaraan untuk dijemput, untuk mereka melayani pekerjaan di satu tempat di pelosok desa ataupun di kota atau di negara. Nah, kalau pelayanan penginjilan ini dia tidak membawa kendaraan atau sebatas apa yang dia bawa saja, bekal yang dia miliki. Nah, tentunya orang-orang di sekitar akan memperlakukan dengan baik, ya.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya memberi kesaksian di mana saya melayani pekerjaan Tuhan di Kutai Barat di Kelapa Sawit. Ya, Kutai Barat Kalimantan Timur tahun 2022, yaitu bulan Juli saya sudah ada. Akhir sekitar bulan Juli sampai dengan akhir Agustus, sebelum 30 Agustus saya sudah ada di Manado mengurus orang tua saya sakit dan pelayanan di Manado di Desa Lemo sekitarnya Kecamatan Tombari Kabupaten Minahasa. Tapi sebelumnya itu saya melayani di Kutai Barat Kalimantan Timur, yaitu di Suwakong di tengah hutan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pernah melayani enggak pekerjaan Tuhan di tengah hutan? Pernah alami? Banyak keterbatasan yang dialami, tapi saya bersyukur, berterima kasih. Waktu saya baru tiba, dalam waktu 1-2 hari saya begini, oh Tuhan, saya tinggal di hutan ini, tapi semua mes-mes perusahaan keliling di mana-mana. Jemaat mana yang saya mau layani, sedangkan saya orang asing di sini. Saya juga baru datang di sini, yang saya kenal cuma adik saya, itu Ferdinand Mandagi. Nah Tuhan, adakah jemaat yang bisa saya layani Tuhan di sini? Adakah gereja yang membantu saya untuk saya bisa melayani firman di hari Minggu atau di luar hari Minggu? Ternyata ada. Begitu saya tiba di tempat adik saya, sudah didatangin sama pengurus gereja Oikumene di perusahaan PT Kal ini untuk memberikan jadwal saya untuk khotbah. Padahal saya belum sempat istirahat. Saya nyampe itu siang, malamnya jam 7 saya langsung khotbah di ibadah koordinator ibadah gereja Oikumene yang ada di Kelapa Sawit, Suwakong, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ya, tidak menyangka berkat mengalir. Saya suka makan pisang goreng. Saya katakan kepada ipar saya, ada nggak di sini pisang gitu? Pisang raja gitu loh. Kalau di mana ada bilang pisang raja, tapi kalau di sana ya pisang apa ya, pokoknya pisang lah gitu, pisang raja. Kalau kata Manado bilang pisang raja gitu ya. Nah, pantas untuk digoreng. Kata iparku bilang begini, gak ada pisang di sini, semuanya orang sibuk di perusahaan kerja dari pagi pulang sore kadang malam. Saya bilang saya mau berdoa saja deh kalau benar-benar ada nggak di kampung ini yang menanam pisang. Tapi kenyataan buktinya ada. Di saat saya berdoa, belum saya amin, tiba-tiba di belakang rumah ipar saya ini didatangin sama tetangga, yaitu ibu kekasih yang baik hati. Dia dari gereja, tadinya dia dari Betani, dan dia akhirnya berjemaat. Dia sebagai pendoa syafaat di gereja GKI Suwakong, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dia selalu minta saya doakan dia. Saya nggak tahu, saya nggak kenal dia, tapi selalu dia datang. Dan dia juga yang selalu memberi berkat kepada saya. Ya, yaitu pisang raja 1 oki dia bawa daun singkong, dia bawa uang, dan bahkan teman-teman di gereja Oikumene selalu membawa saya makanan, baik yang mentah bahkan yang matang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9 firman Allah katakan, apa yang tidak dipikirkan oleh manusia tidak timbul lewat hati dan pendengaran kita, Allah mengasihi bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bahkan saya kembali pulang, saya ke Manado mengurus orang tua. Sebelum saya berangkat, sudah mau berangkat motor saya, mau berangkat ke pelabuhan untuk naik kapal Lambelu ya, turun di Pantoloan Palu. Nah, saya masih dikejar sama pelayan-pelayan Tuhan di gereja Oikumene ini, yaitu pelayan Tuhan dan jemaat. Mereka memberikan amplop kepada saya. Puji Tuhan, saya hitung amplop yang isinya 3,5 juta. Puji Tuhan. Tadinya saya mau kembali langsung ke Jakarta, tapi mama saya selalu ngebel saya di HP harus datang, karena mama saya ulang tahun sebelum 30 Agustus 2022 harus datang dan hadir. Bahkan saya juga melayani pekerjaan Tuhan di Manado. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya tidak punya tabungan banyak, tapi kalau Allah mengizinkan kaki saya untuk berjalan melayani pekerjaan Tuhan, Allah menyediakan dana, bahkan Allah menyediakan tempat tinggal. Kalau saya sering kali nginap di Pastori, itu saya sangat bersyukur, berterima kasih. Ada kalanya juga kami satu tim ya, untuk mengadakan seminar KKR. Di situ ada pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di seminar KKR. Kita sama-sama menginap di hotel, baik itu hotel murah dan hotel mahal. Ya, hotel bintang 5 juga pernah. Ya,
di hotel di Bloran, ya itu di Empire, Hotel Empire yang ada di Surabaya. Waktu itu ada pertemuan dengan Suset Heting tahun 2017 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Semua karena anugerah kasih karunia Allah, semua karena kemurahan Allah sehingga kita boleh melangkah, kita bernafas, kita sehat kuat. Itu semua karena kebaikan Allah yang dahsyat. Ada amin. Kalau kita sudah komitmen dengan Allah kita yang dahsyat, lakukan bagian kita, melangkah, bertindak, action, Allah akan turut bekerja. Begitu juga khotbah Suset Heting waktu tahun 2017 di Hotel Empire Bloran. Saya tidak menyangka juga saya itu ketemu dengan om saya itu Daisy Lang. Dia adalah hamba Tuhan di Abalaf, yaitu sepupu mama saya. Ya puji Tuhan, banyak mujizat yang Tuhan pertemukan saya di waktu saya berangkat ke sana Surabaya. Sayanya dari Polda Semarang habis ketemu dengan Bapak Nyuso, dan saya masuk puasa 3 hari di Bukit Doa Ungaran Getsemani di Semarang. Nah besoknya saya berangkat ke Jakarta dan langsung beli tiket PP, langsung berangkat ke Surabaya sampai ke Lumpur Lapindo tahun 2017. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah bonus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita tidak boleh untuk gila hormat, kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati sehingga Allah yang akan memakai kita terus supaya nama Allah ditinggikan di pribadi kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah katakan di sini, di mana juga bantulah untuk orang-orang kudus. Waktu saya nginap di Hotel Empire Bloran di Surabaya di Jalan Bloran, ya uang saku saya sedikit karena saya bawa uang tidak banyak ya, karena saya dari Semarang Ungaran bahkan kembali ke Jakarta langsung di tiket PP ke Surabaya ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk mengikuti acara Suset Heting di hotel ini, di Hotel Empire Bloran. Dan di situ saya ketemu dengan teman saya yang luar biasa, jarang kita ketemu ya, hanya di event-event ya besar di mana ada pertemuan pendeta gembala hamba-hamba Tuhan setiap denominasi gereja kita ketemu mengadakan seminar KKR, kita bertemu dan di situ kita ketemu dengan Ibu Elia Radia. Sangat bersyukur berterima kasih karena saya bertemu dengan Ibu Elia Radia. Dia adalah sebagai pengurus fasilitator Sahabat Aceh 2006 waktu saya berangkat ke Aceh tahun 2006, dan kita ketemu lagi 2017 di Hotel Empire Jalan Bloran Surabaya. Saya bersyukur berterima kasih saya diberikan nginap semalam lagi di hotel, padahal acara pertemuan dengan Suset Heting sudah selesai hari ketiga. Saya dikasih bonus nginap 1 hari di hotel ini untuk saya melanjutkan pelayanan di Lumpur Lapindo Sidoarjo Surabaya Jawa Timur. Saya bersyukur berterima kasih semua kemudahan yang Allah berikan kepada saya. Tentunya dengan doa-doa dan puasa permohonan yang kita naikkan kepada Allah, Allah akan membukakan jalan bagi kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan dimanapun kalau kita ketemu mereka tidak lupa. Bahkan saya waktu itu masih di lift, mereka berteriak kepada saya. Dari sepupu mama saya Om Daisy Lang, dia mengatakan kepada saya, Ibu Luz. Nah itu nama kampung saya. Kalau di kampung nama saya kesayangan itu Luz gitu. Kalau di Sanggar Senam saya mengajar senam, nama saya Lucy. Ya, di Manado. Ya, di Jakarta saya udah jarang senam. Semenjak saya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya dikenal di gereja-gereja baik JDN, JDS ya, di yayasan gereja-gereja dimanapun mereka tahu nama saya Elizabeth. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Dan saya heran sekarang WA saya kalau saya hubungi mereka bilang saya namanya Lucy ya. Saya tahu WA saya ini sudah dibajak oleh bapaknya Yosua, yaitu Kadiklat Reserse Agus Santoso SK MSc di Diklat Megamendung Bogor Jawa Barat. Saya nggak tahu apa maksud dia memakai WA saya ya, apa maksud dia untuk sadap, bahkan dia memblokir, bahkan dia menghacker FB saya tidak mengerti apa yang menjadi maksudnya. Tapi
Kalau Allah sudah memanggil dan memilih kita, tidak ada manusia satupun yang bisa menghalangi ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat maju terus, jangan kendor, ikut Tuhan. Tetap semangat memiliki roh menyala-nyala baik dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, orang yang mengusik kita, mereka yang tidak suka dengan kita tetap berdoa untuk mereka. Semampu yang ada pada kita, kita membantu pekerjaan Tuhan atau kekurangan yang pada orang itu kita bantu dengan kasih yang tulus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bukan dengan kasih yang pura-pura, tapi dengan kasih yang tulus ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan mengutuk. Soal kutuk itu datangnya dari Allah. Bila mana orang itu berbuat jahat yang melebihi kejahatan yang dia lakukan, pasti ada batasnya. Allah akan memberikan kutuk bila mana kita melakukan hal yang jahat. Karena memang ada di firman ya, di mana Ulangan 28 ya. Ulangan 28 itu mengenai berkat dan kutuk. Kita ambil di ayat 15 perikopnya, yaitu kutuk Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan hal yang jahat ya. Dan firman Allah katakan di mana Yeremia 17 ayat 5, dia kutuklah bagi orang yang mengandalkan kekuatan diri masing-masing. Diri kita, kekuatan manusia terkutuk. Tapi Allah mau supaya kita memprioritaskan Allah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi bagian kita berdoa untuk mereka yang tidak suka dengan kita. Ya, bagian yang mengutuk bagian Tuhan, bukan bagian kita. Tapi bagian Tuhan yang mengutuk bagi orang-orang yang tidak suka dengan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, di firman Allah katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang tata. Jangan kita memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian hati yang gembira, tapi sebenarnya hati kita tidak gembira. Nah ya, jadi kita harus membuktikan lewat wajah kita, di mana hati kita juga turut bergembira. Ya, jangan di saat kita memuji Tuhan, hati yang disuruh melompat, disuruh memuji Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi kita hanya puji-pujian begini. Hati yang gembira adalah obat. Bagaimana kita bisa melihat ekspresi hati yang gembira kepada orang yang membawa puji-pujian yang katanya firman Allah hati yang gembira, tapi sebenarnya hatinya bersedih. Allah mau supaya kita di dalam hal susah ya, kita harus tetap memuji Allah kita dengan hati yang senang. Karena firman Allah katakan hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita sudah punya dendam kepahitan yang ada dalam hati kita, mendapat penyakit, selain penyakit lever, ya kanker, ya. Allah mau supaya kita tetap memuji Tuhan dengan segenap hati. Kita memuji Tuhan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Ya, kita mengatakan itu langsung dari lubuk hati kita yang paling dalam. Tapi kalau kita mengangkat satu pujian ini, tapi hati kita masih ingat-ingat masa lalu kita, hati kita hanya mengingat-ingat kejahatan orang yang lakukan kepada kita, bagaimana hati kita mau dipulihkan oleh Allah? Tentunya tidak terjadi rekonsiliasi ya. Yang adanya akar kepahitan mengakibatkan penyakit kanker ataupun lever, itu semua berasal dari hati. Firman Allah katakan Amsal 4 ayat 23 ya, dimana jagalah hatimu karena dari hatimu lah terpancar kehidupan. Biasanya orang pendiam itu banyak pertanyaan. Biasanya orang kalau pendiam itu banyak keinginannya. Biasanya orang pendiam itu menyimpan hal-hal buruk dan baik. Ya, orang pendiam itu banyak rencana-rencana. Hanya orang pendiam yang tahu apa rencana dia. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya,
Tapi kalau kita memiliki hati yang gembira, firman Allah katakan di mana Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu karena dari hatimu terpancar kehidupan. Ya, kita pernah mendengarkan ada pujian yang berkata seperti ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, jagalah hati. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jagalah hati. Perkataan yang kita katakan itu semua keluar dari hati, sehingga masuk dalam pikiran kita, turun ke mulut kita, sehingga boleh berkata-kata. Semua bersumbernya berasal dari hati. Tapi kalau hati kita masih simpan sakit hati, kepahitan, endingnya akan mengalami penyakit. Ya, penyakit hati yaitu lever. Kedua, kanker. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kalau sakit kanker itu menghabiskan kantong kering, ya. Tapi kalau kita ikut di dalam Tuhan, kita melepaskan segala dendam, kepahitan itu, kita buang jauh-jauh, dan kita berusaha berkomunikasi dengan Allah, dan berusaha supaya hati kita ini tenang, dan kita berusaha berdamai dengan orang yang tidak suka dengan kita. Entah dia mau terima kita, mau berdamai dengan orang yang tidak suka dengan kita, dia terima dan tidak, tinggal urusan orang itu dengan Tuhan. Bagian kita selalu berdoa untuk orang yang tidak suka dengan kita. Dia tidak tahu kalau setiap hari kita berdoa untuk orang yang tidak suka dengan kita. Sama dengan kita sedang memperdamaikan diri kita dengan orang tersebut. Bila mana Tuhan gerakan hati orang yang tidak suka dengan kita, di mana satu saat kita Tuhan pertemukan, pastinya dia lebih dulu yang menegur kita. Halo Bu Elizabeth, apa kabar? Mohon maaf ya, aku kemarin sudah salah ngomong. Mohon maaf ya, aku kemarin melakukan hal-hal begini, menyakiti hati. Mohon maaf ya. Allah sendiri akan menggerakkan hati orang jahat yang melakukan jahat itu kepada kita. Bila mana kita berdoa terus, orang yang melakukan jahat itu kepada kita, dia digelisahkan hatinya. Bahkan kalau dia tidak mau sadar bertobat, Allah yang akan membalas kejahatannya. Ada di firman-Nya, di mana Roma 12 ayat 17. Pembalasan itu datangnya dari Allah. Hak yang membalas kejahatan itulah Allah sendiri. Bagian kita berdoa ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kita lanjut lagi di sini, yaitu jangan kita menganiaya kepada orang yang menyakiti kita, tapi bagian Allah menyadarkan orang-orang yang melakukan hal yang jahat, yang tidak suka dengan kita. Allah punya banyak cara untuk menegur dan menyadarkan. Kalaupun sudah keras kepala, bebal dan tegar tengkuk, Allah punya banyak cara untuk menegurnya. Amin. Kalau kita mungkin menegurnya mungkin dengan perkataan, bertanya, tapi kalau dia tidak menjawab, dia hanya berbohong, buat apa kita maksa? Sekalipun mungkin kita sudah memukul orang tersebut karena tidak sadar, kita melakukan membalas dengan tangan kita, mungkin kita mencubit atau kita